Jadi hari ini aku kedatangan bintang tamu, namanya Dr. Wawan, oke, Wawan Budi Susilo dengan gelar SPKO. Ya, beliau ini adalah spesialis kedokteran olahraga. Ya, jangan lupa follow IG-nya Dr. Wawan di .wow. Oke, aku mau undang dulu Dok Wow. Oke, Dr. Wawan. Oke, hai dok, apa kabar? Halo, baik-baik. Senang bertemu dengan dokter. Finally, aku bisa jumpa dengan dokter walau hanya lewat IG Live. Oke, dokter, aku memperkenalkan dokter lagi ya. Ya kan kita udah Siap, join nih. siap. Tadi aku udah memperkenalkan dokter, tapi sekarang aku mau memperkenalkan dokter lagi. Nah, perkenalkan semua Smart Moms dan teman-teman semua. Ini adalah Dokter Wawan Budi Susilo, SPKO. Dokter ini adalah spesialis kedokteran olahraga. Nah, teman-teman dan Smart Moms jangan lupa untuk follow IG-nya Dokter Wawan di .wow gitu ya, .wow gitu. DOC.wow. Oke ya. Dokter, apa kabar? Baik-baik, Mbak, baik. Oh Amin. ya, alhamdulillah. Oke, dokter sudah makan lunch? Sudah. Oh ya, alhamdulillah dok sudah lunch ya. Oke, dok lagi sibuk kegiatan apa nih dok hari ini? Sebelum aku tanya-tanya nih. Biasa lah, Mbak, di rumah Uh-uh, sakit, kemudian uh-uh, mengajar mahasiswa, mm-mm, itu mm-mm. sama interaksi dengan atlet, gitu. Oh, interaksi dengan atlet ya dok ya. Ya, Wow, oke. Dokter juga pengajar ya dok ya. Oke, dok ya, berarti ya. saya bisa diajarin ya dok ya tentang otot-otot ya, muscle gitu ya dok ya. Cara berolahraga yang baik, kenapa pentingnya olahraga gitu ya dok ya. Dok, Siap. kita mulai saja ya dok. Boleh nggak aku bertanya-tanya ya dok? Boleh kan? Boleh, boleh. Dok, sebenarnya Beberapa gitu. yang bergabung, ada Mas Angger ini, beliau atlet nasional untuk gimnastik, Oh, aerobik halo Mas gimnastik. Angger. Oh, iya halo Mas Angger. Senang Mas Angger hadir di IG Live-nya Dokter Wawan bersama Haji Bun. Uh, uh, Siap, dok, Pak. kan kita tuh sering banget ya kalau di saat pandemi ini kita bilang, yuk kita olahraga, yuk kita bergerak, yuk. Maksudnya olahraga itu sendiri apa sih dok? Gitu dari olah dan raga. Jadi Uh, uh. sebenarnya olahraga di sini tuh mesti dibedakan dengan aktivitas fisik atau fisik. Seperti kalau kadang-kadang orang bertanya, nyapu, ngepel itu kan udah olahraga, udah capek, udah keluar keringat. Ah, Itu uh, uh. olahraga nggak? Kan itu udah rumah olahraga atau jalan-jalan ke mall deh. Itu Mm-mm, kan capek juga sebenarnya. Sebenarnya mm-mm. konsep olahraga sendiri adalah melakukan sesuatu gerakan yang bermanfaat untuk kesehatan gitu Mbak. Jadi tidak hanya Oh, dapat efeknya, tidak hanya dapat uh, suara itu dengar Pak, sorry. kenapa? Aku belum tanya. Jadi olahraga. Tadi masih di meaning olahraga dokter. Ya, ya. Jadi Uh, uh. jadi kalau olahraga itu suatu gerakan kita yang tujuannya untuk mendapatkan manfaat kesehatan, Mbak. Nah, yaitu harus ada kriterianya gitu. Jadi berapa kali dalam seminggu dilakukan, jenis olahraganya apa, terus waktunya berapa lama, kemudian tipe olahraganya apa, apakah itu sifatnya aerobik, yaitu yang melibatkan kerja jantung paru, ataukah ada strengthening yang untuk nguatin otot. Semuanya bermakna. Cuma bagaimana kita tepat melakukannya, gitu sih Mbak. Oh, tepat Gitu. melakukannya. Nah, dok tadi Hmm. dokter menyebutkan gini, cara memilih apa namanya gimana bisa aerobik, bisa lari, jogging. Nah, sebenarnya kalau untuk smart mom nih dok, kita kan manggil sahabat mami-mami Haji Bu itu adalah smart mom. Nah, kalau untuk yang kayak kayak saya nih, yang ibu-ibu gitu atau smart mom lainnya, itu olahraga apa sih dok yang cocok bagi kita yang sudah melahirkan? Hmm. Sebenarnya olahraga nggak ada cocok menentukan ya. Intinya yang Oh penting gitu. bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Yang pertama bisa dilakukan. Kemudian kita konsisten Mm-mm. melakukannya. Happy Mm-mm. melakukan. Jangan karena Oh, kita ikutan tren, oh tren ponfit, kita ikut ponfit, tapi habis itu udah. Enggak. Kita tren Zumba, kita ikutan Zumba, tapi habis itu enggak. Jadi harus konsisten, harus apa namanya kita niatkan benar
dan kita lakukan dengan benar gitu. Jadi nggak ada istilahnya yang pas yang pas. Yang penting dilakukannya secara teratur. Jadi kemudian tujuan olahraganya apa? Makanya kalau olahraga yang baik itu harus ada goalnya. Tujuannya apa? Untuk manfaat kesehatan. Manfaat kesehatan berarti dalam seminggu nih yang sifatnya sifat aerobik itu bukan senam aerobik sebenarnya, tapi melibatkan kerja jantung dan paru. Nah, contohnya banyak. Senam aerobik itu sendiri, kemudian jalan cepat, jogging, sepedaan, itu sifatnya yang kardio atau aerobik yang melibatkan kerja jantung paru kita gitu. Terus itu bisa 3 sampai 5 kali dalam seminggu. Terus diantaranya itu kita bisa tambahin dengan olahraga yang sifatnya strengthening, penguatan. Misalnya apa? Banyak ya cardio exercise pun kadang-kadang ada strengtheningnya. Misalnya ada yang sifatnya workout di rumah, bisa plank, bisa squat, bisa push up atau apa, atau wall sit, duduk di tembok, banyak modalitinya yang kita bisa lakukan. Tapi kuncinya konsisten, Mbak. Konsisten ya, Dok. Jadi jangan aja. Jadi kalau misal jadi idealnya itu, Dok, kalau olahraga itu seminggu sekali kah, atau seminggu 3 kali kah, atau seminggu 2 kali kan? Secara smart mom ini kan juga pekerja, mungkin ada yang memiliki karir gitu kan, atau sibuk mengurusi anak gitu, Dok. Nah, itu sering jadi alasan. Iya, benar banget, Dok. Jadi benar banget. Ada dua yang kita bisa ambil, yaitu olahraga itu sendiri atau exercise, atau non exercise physical activity. Jadi semuanya bermanfaat untuk kesehatan. Tapi kalau mau yang bermanfaat untuk kesehatan, kita mesti yang exercise. Kita bisa based on frekuensi berapa kali minggu, atau based on waktu. Nah, kalau frekuensi kita bisa 3 sampai 5 minggu. Tapi kalau based on waktu, paling tidak 150 menit dalam seminggu. 150 menit dalam seminggu, oke. Biasanya 150 itu kita divide into 3 misalnya, berarti sekali latihan 50 menit. Atau divide into 5, berarti 30 menit dalam seminggu. 30 menit dalam sekali latihan. Itu 5 kali latihan. Exercise. Gitu. Cuma kalau sekali 2 kali, kalau cuma weekend, boleh nggak? Boleh, tapi kurang bermakna karena tidak memenuhi baik kriteria waktu maupun itu, kemudian juga ada loss waktunya. Jadi kalau bisa sih exercise itu ada jedanya, tapi nggak lama juga. Jadi misalnya Senin, Rabu, atau Senin, Selasa, Kamis, gitu. Jadi ada keteraturan dalam olahraganya. Berapa lamanya? Ya 30 menit cukup. 30 menit ya, Dok ya. Oke. Nah, Dok, tadi kayaknya dokter tuh sempat jelasin juga ya, Dok. Nah, ini aku mau tanya lagi nih, Dok, secara jelas, apakah dengan hanya menggerakkan badan begini-begini saja nih, Dok, sudah termasuk bentuk olahraga, Dok? Stretching gitu, jalan kaki 8.000 langkah gitu loh, Dok. Ya. Itu berisik banget ya, Dok? Ya, itu disebut aktivitas fisik. Baik nggak? Baik. Itu disebut aktivitas fisik. Ceritanya, apakah itu banyak manfaat untuk kesehatan? Ada, tapi nggak banyak. Jadi tidak adekuat, tidak cukup untuk merangsang otot, tidak cukup untuk merangsang jantung kita, tidak merangsang paru kita bekerja untuk mendapatkan manfaat kesehatan. Boleh, sangat boleh, tetapi hilang suaranya tiba-tiba, Dok. Sebentar ya, Dok. Ya.
Sebentar dok. Nyambung. Gak ada suaranya. Dok, suara saya masuk nggak dok? Oke. Oh masuk. Oke. Nggak ada. Soalnya ada beberapa yang katanya saya suaranya nggak masuk. Oke. Oh. Sorry dok. Biasa kalau gangguan sinyal begitu dok. Tiba-tiba ada yang hilang, nggak ada kedengeran suaranya. Oke dok. Jelas. Jelas ya. Oke. Hmm. Oke. Sebentar dok. Dok, kalau saat pandemi ini ya dok ya, kemarin kan apalagi tuh yang baru-baru pandemi tuh olahraga yang nyaman, apa ya dok, yang di saat pandemi kan kemarin-kemarin itu kan kita nggak boleh keluar ya dok ya, udah gitu kan kalau olahraga pakai masker itu kan engap ya dok. Gimana tuh dok, saran dokter? Kalau ya alhamdulillah oke ya, jauh lebih oke. Zonasinya juga sudah turun. Sekarang di Jakarta zonasi 1-2 bahkan mungkin sudah 1. Kalau ditanya misalnya kita tergantung nih lihat zonasi kita apa namanya area mitigasi resiko namanya, area di sekitar kita aman nggak untuk kita exercise di luar. Misal aman nggak apa-apa, tapi aman kalau misalnya pengennya olahraga di luar, saya termasuk yang masih menganjurkan pakai masker untuk exercise. Cuma intensity namanya, intensitas. Beratnya latihan. Caranya ada cara subjektifnya. Tadi kan Mbak sempat bilang tuh kalau itu berarti pas waktu olahraga, exercise-nya atau olahraganya sudah terlalu berat. Namanya intensitas berat. Tapi kalau kita masih ngomong ngomong dengan jelas gitu, bahkan bisa nyanyi, bisa bersenandung dengan jelas, itu berarti intensitasnya ringan. Nah, yang dianjurkan adalah intensitas yang sedang. Intensitasnya sedang. Kalau dari subjektif, dari perasaan gitu, nah kita bisa ngomong dengan jelas, bisa bicara dengan jelas, akan tetapi kita kalau kayak nyanyi gitu sudah nggak sesuai alurnya gitu. Tapi tanpa terengah-engah gitu, dan sedang. Kalau mau lebih valid lagi dengan objektif, kita bisa lihat dari denyut nadi. Oke. Misalnya teman-teman kan sekarang sudah pada pakai smartwatch ya, sudah pakai jam tangan. Benar. Itu bisa disetting tuh. Nah kalau misalnya Evin usianya berapa, misalnya taruhlah 30. Amin. Ya. 30 misalnya. Makasih dokter, memudahkan saya. Itu cara ngitungnya 220 dikurangin umur, terus 30. Iya, berarti ketemunya kan 190. Iya. Zona latihan yang aman buat Mbak Evin adalah 65% sampai 75% dari 190 tadi dikalikan. Ke 70% dari 190 tadi dikalikan. Iya. 65% sampai 75%. Nah, nanti kan akan kelihatan hasilnya kita berapa. Nah, di situ atau bahkan kita bisa setting di jam itu zona amannya lagi. Gitu. Itu kalau kita melihat zonasi di sekitar sudah aman. Tapi kalau belum merasa aman dan memang belum aman bagi saat pandemi, kita sebaiknya di rumah aja. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Banyak sebenarnya. Jalan cepat. Jalan cepat. Oke. Dari ujung ke ujung gitu. Asalkan tadi intensitasnya sedang, ikut intensitas tadi. Nah, kemudian kita juga jogging ringan. Kemudian bisa naik turun tangga, itu bisa. Kemudian dari atas sepeda stasioner atau keliling rumah. Kemudian juga yang sifatnya kardio. Ada yang sifatnya penguatan bisa tadi plank,
bisa namanya Squat squat, tadi. bisa Push up. lunges, bisa push up gitu. Terus Iya. ada stretching, breathing stretch, biasanya WFH. Nah, setiap 30 menit kita tuh sebaiknya stretching pas kita duduk lama. Oh, Terus stretching dulu ya dok ya. Oh. duduk perilaku lama duduk atau rebahan itu namanya sedenter. Nah, kalau seseorang sudah 7 jam lebih sehari, dalam sehari itu 7 jam duduk, itu masuk ke perilaku sedenter. Nah, ini biasanya tanpa disadari udah jaga, nggak manis-manis, tapi kok ternyata tambah berat badannya. Nah, ini karena perilaku. Nah, itu dok, iya tuh dok, permasalahan mama-mama karir kayak gitu dok. Gimana tuh dok? Karena nggak gerak, banyak Karena nggak gerak. Oh, Oke. Sekarang cheating is the new smoking. Oh. Baik. Jadi efek dari duduk dan rebahan ini nonton TV atau nonton drama Korea, sambil karena sudah itu. Oh, drama Korea. Iya baik dok. Oke dok, Hagimu itu kan konsepnya kita kan brand baju dari 0 sampai dengan 5 tahun, tapi berkonsep family ya dok ya. Jadi ada pakaian mama, papa, dan anaknya juga. Nah dok, sekarang pertanyaannya adalah kenapa dok semua anggota keluarga itu harus berolahraga di saat pandemi, ataupun tidak di saat pandemi pun juga harus berolahraga? Ya, jadi kalau untuk anak ya terutama ya, anak itu fase goal-nya dari parenting, fase pertumbuhan perkembangan otak itu kan justru di masa anak ya. Nah, dari banyak penelitian, banyak sekali penelitian menyebutkan bahwa fungsi kognitif, afektif, psikomotor itu sangat ditunjang dengan exercise. Makanya kalau dari WHO nyebutin di tahun 2020 bahkan dari WHO nyebutin bahwa anak itu harus gerak 60 menit dalam sehari. Oh, gerak 60 menit. Oke. 60 menit. 1 jam. 1 jam. Oke. Jam harus gerak. Jadi makanya itu konsepnya kalau orang tuanya mager, anak itu kan indikator yang ulung untuk orang tuanya gitu. Apa namanya? Dari orang tuanya. Kalau orang tuanya juga nggak gerak, anaknya pasti akan kurang mau gerak juga gitu. Jadi kita harus bersama-sama dengan anak banyak gerak itu. Terus jadi fase perkembangan kan ada konsep perkembangan dan pertumbuhan. Nah, dalam in case ini dengan exercise itu perkembangannya dapat, pertumbuhannya dapat dengan exercise ini. Ya, jadi dari efektifnya dapat, dari kognitifnya dapat, dari motoriknya juga dapat gitu semuanya. Itu banyak sekali penelitian yang menyampaikan hal itu. Makin besar volume otak kan akan makin besar, makin pintar anak lah disimpulkan. Iya benar dok, benar. Aku setuju dok. Dengan exercise merangsang pertumbuhan dan regenerasi sel otak yang lebih cepat, gitu, lebih baik. Itu sih. Kalau untuk orang dewasa, ya tentunya, kalau anak manfaat untuk tadi perkembangan pertumbuhan, terus memaksimalkan tinggi badan juga ya. Jadi anak itu ada prediksi tingginya, ada rumus tingginya didapat dari keturunannya dari ayah dan ibunya. Nah itu nanti ada rumusnya. Cuma karena pakai pembagian saya nggak sebutkan di sini, mungkin suatu saat kalau bisa offline kita bisa hitungin dari misalnya bapaknya berapa tinggi gitu, anaknya ini berapa tingginya, nanti rumus ketemu misalnya orang tuanya ayahnya 170, ibunya 160, nah dia nanti akan ada batas rendah tingginya berapa, batas tinggi maksimalnya berapa. Nah itu harus kita maksimalkan pada waktu umur pada waktu anak itu. Nah, apalagi ditambah dengan gizi yang adekuat. Kalau gizi yang cukup, mungkin akan 5% 10% lebih tinggi dari tinggi maksimalnya lagi.
Oh, faktor gitu. genetik juga Genetik tentunya pertama. sangat berpengaruh. Oke, ya. Tapi dengan exercise lifestyle yang bagus akan merangsang pertumbuhan Mm-mm. anak menjadi lebih bagus lagi. Gitu Mm-mm. sih Mbak. Nah, Oh, kalau oke. orang tua ya pasti banyak, terutama untuk preventing health ya. Iya, Seperti kita ketahui, obesitas itu pintu masuknya segala sakit tuh. Nah, jangan sampai tuh obesitas. bener. Namanya Setuju sindrom aku. metabolik. Sindrom Sindrom metabolik. metabolik. Iya. Kalau Heeh. orang lingkar perutnya perempuan lebih dari 80, laki-laki lebih dari 90, itu tanda-tanda gampang bahwa dia mempunyai risiko lebih untuk kena sindrom metabolik. Gampang Oh, hipertensi, gampang diabetes, gitu. Tidak selalu, wow. tapi gampang. Mm-mm. Gitu. Ya, Ya, gampang terserang hipertensi segala macam. Aduh, ngeri juga ya. ya dok, hipertensi, darah tinggi ya. Makanya kalau bisa jangan sampai obes. Heeh. Caranya ya Oh, gerak gitu. Meskipun kita kerjanya banyak di depan komputer atau duduk, kita harus break mm-mm. untuk entah itu gerak ke mana, stretching gitu. Itu meskipun nggak Oh, exercise tapi mempunyai manfaat. oh ya ada aktivitas fisiknya ya dok ya. Oke, dok. Yes, Tadi aku masih penasaran deh dok. Tadi kan kalau perempuan lingkar pinggangnya lebih dari 80, itu apakah ada pengaruh dengan tinggi badannya juga atau bagaimana? enggak, enggak. Enggak. Pokoknya Itu itu udah namanya baku. ya Oh, obesitas sentral itu ukuran untuk Asia Pasifik oh ukuran Asia 80, Pasifik 80, heeh. yes. Kalau perempuan Oh, laki-laki 90. 90. Oh, gitu Yes. ya. Iya. Kalau oh jadi gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan usia ya, Dok ya. Berarti ketika Enggak. maksudnya gini, kan ada orang yang bilang kalau usia udah umur 30 tuh ya metabolisme melambat segala macam. Ternyata bukan. Ya. Nah, apapun itu Ter kan karena uh, relate sama apa yang dia lakukan ya sebenarnya. Kan kalau mm-mm, kita usia 30 kan bekerja, waktu kita untuk gerak jadi berkurang. Kemudian apalagi mm-mm, dengan habit kita yang kurang bagus kayak gitu. Terus mm-mm. makan kita, ngemil kita gitu. Jadi gitu. Jadi itu ukuran baku mau berapa umurnya dewasa Uh-uh, itu. oh gitu ukuran baku ya. Tapi kalau untuk Nah, anak cara Dok ukurnya berapa Dok? tapi Oh sorry. cara ukur ada? Iya. Nah, cara Ya ukurnya ada cara ukur lebih dulu. Cara gampang. ukur. Jadi Gimana? dari ada agak beda ukurnya dengan ini ya, lingkar perut di pakaian ya. Depan. Oh di pakaian. Oh agak beda. Oh gitu. Di Jadi pakaian. Oke baik baik. dasarnya, jadi dari batas tulang rusuk paling bawah yang Tulang rusuk di paling bawah. Oke. itu batasnya, Heeh, terus sama heeh. eh, apa namanya ya ini eh, kalau di eh, Jawa namanya bangkean. Kalau itu apa ya kalau Indonesia? Aduh aku Kalau nggak bahasa tahu lagi. Indonesia. Jadi eh, yang paling menonjol di pinggang itu loh, samping itu paling atas. Oh iya iya iya. Heeh, Ya, heeh. Oke. apa Heeh, namanya? heeh. Apa namanya? Aku nggak tahu namanya apa, tapi aku pegang-pegang yang paling menonjol di sebelah kanan pinggang kan ya atau kiri gitu kan? Ya, ya, ya. Heeh, heeh, Paling heeh. Ya menonjol oke. sama batas Heeh, kiri sama batas heeh, bawahnya dari arcus costa. Sorry, bahasa heeh, medis lagi. Batas bawahnya dari tulang rusuk. Nah, itu heeh. Iya. diambil tengah-tengahnya, dibagi dua, terus Oh diambil dibagi dua. lingkarnya. Oh diambil Di situ lingkarnya. lingkar. Ya. Jadi Itu tidak lingkarnya. jadi jangan nyari lingkar tergendutnya atau terkurusnya enggak, tapi di tengah-tengah itu. Oh oke. Keren banget nih ilmunya nih dok. Aku jujur ya baru tahu. Kayaknya kurang baca nih aku. Gitu. Oke, paham. Mm-mm. Dok, tadi kan ternyata berolahraga itu bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ya dok ya. Berarti kalau perkembangan itu menyangkut dengan volume otak tadi ya dok ya. Benar nggak dok? Kalau yang Ya, perkembangan, kalau pertumbuhan itu menyangkut ya. dengan fisik si anak gitu. Yes, yes. Oke, baik dok. Paham saya dok gitu. Nah, terus tadi kan dokter juga udah nyebutin ya kalau kita nggak berolahraga itu terjadi obesitas, yang artinya yang akan menurunkan metabolisme tubuh kita. Ada dampak lain nggak sih dok selain penyakit-penyakit yang dokter sebutkan yang tadi seram-seram itu? Nah, kalau buat orang dewasa, jadi pertumbuhan Mm-mm, tulang itu berhenti mm-mm. di usia 30-an lah. Oh, Jadi jadi uh-uh, mm-mm, sorry, bukan pertumbuhan tulang, maksudnya
produksi sel tulang itu berhenti. Kemudian bahkan kalau yang sudah menopause, dia akan deselerasi, malah turun dia. Malah turun sampai 2% tahunnya. Nah, perempuan jadi beresiko terjadi lebih beresiko, bukan laki-laki pun bisa lebih beresiko terjadi osteoporosis. Oh, lebih beresiko. Apakah karena dia faktor waktu itu mengandung, Dok? Apakah ada hubungannya dengan kehamilan? Hormonal. Oh, hormonal. Oh, hormonalnya. Oke. Jadi ada kenapa kok kita mesti walk 10,000 step a day misalnya, itu tujuannya ada. Jadi untuk memadatkan tulang kita. Jadi istilah kerennya adalah menabung tulang. Oh, menabung tulang. Jadi pada waktu kita usianya sudah 40, 50, 60 gitu, tidak terjadi deselerasi yang signifikan. Belum lagi efek dari lifestyle kita. Kalau dulunya olahraga rutin, jalan rutin, akan berbeda dengan orang yang memulai olahraga di usia tua, usia senja. Oh, beda. Usia tua. Ya. Cara membalikan fisik kita, cara memulai menginisiasinya akan berbeda dengan orang yang sebelumnya sudah rajin berolahraga. Rajin berolahraga. Ya, jadi ada efek namanya. Jadi selama, menurut gampangnya ya, selama kita masih bisa jalan dengan enak tanpa rasa sakit, saya anjurkan banyak jalan. Karena itu untuk melatih tulang dan otot kita. Kecuali yang memang ada masalah dengan misalnya osteoartritis, peradangan sendi dan segala macam, kita pilihkan olahraga yang nggak impact, nggak ada tekanan misalnya. Tapi kalau masih bisa jalan dengan baik, syukurilah. Benar-benar bersyukur. Karena itu, benar, Dok. Ya, karena itu bisa bermanfaat sekali nanti, sangat menjaga untuk tidak osteoporosis. Gitu. Oh, gitu. Dok, aku mau bacain pertanyaan dulu dari Mami Lili Awalia tentang kalau aktivitas fisik dan olahraga itu dua hal yang berbeda atau sama ya, Dok? Misal, kita di rumah beberes, nyuci, dan lain-lain. Itu kan termasuknya aktivitas fisik ya, Dok, ya? Bukan olahraga gitu. Benar. Benar ya? Itu karena tadi dia kan dilakukannya nggak ada program istilahnya. Ya, terus gerakannya juga nggak tentu, waktunya juga nggak tentu, intensi seperti apa, yang bermanfaat tadi 65-75% dari heart rate maksimal tadi, yang tadi 30 tadi loh, yang 65-75% dari 190. Iya, benar. Iya, benar. Bagus, nggak apa-apa. Bermanfaat nggak bermanfaat. Cuma kita per waktu sendiri untuk tetap olahraga gitu. Oh, tetap ya, harus disempet-sempetin ya, Dok ya. Nggak boleh alasan kerja sibuk pulang malam ya. Ya, Bapak maupun pagi, siang, sore lakukan. Tidak olahraga yang waktunya khusus. Yang membedakan komitmen dan eksersis. Oke, baik, Dok. Dok, tadi kan dokter ngomongin tinggi badan nih, Dok. Ada pertanyaan. Dok, boleh nggak sih, Dok, gimana cara hitung tinggi badan supaya tinggi badan anak maksimal? Kan tadi ada faktor genetik ya, dokter bilang kan. Yang tadi papanya 170, istrinya 150 kayak gitu. 160 gitu. Nah, terus si anak ini bisa mencapai pertumbuhan maksimalnya tinggi badannya itu berapa? Gimana caranya, Dok? Nah, kalau saya ngawang, sudah kemampuan otak saya udah nggak memadai untuk menghitungnya. Jadi memang pakai rumus. Jadi ada rumus. Cuma ada rumus. Apa namanya? Saya kalau untuk ngitung ngawang agak bingung. Nanti suatu saat mungkin kan dia kalau ada waktu diizinkan ketemu lagi. Jadi emang ada rumusnya. Kita nanti boleh jawab di komen kali ya, Dok? Atau di mana, Dok? Jawab di mana? Ininya tempat Hagi ya boleh. Hagi Bu. Dia boleh ya, Dok, ya di situ dijawab ya, Dok, ya caranya gimana, cara hitungnya ya. Oke, gitu aja dokter ya. Terima kasih banyak ya, dokter.
atas waktunya lo, baik banget dokter, nyempetin waktu sampai cancel kelasnya demi Hagibu. Aduh, thank you so much dokter. Hagibu sangat mengapresiasi sekali kebaikan dokter kepada kami gitu, Hagibu dan saya gitu, sudah melakukan tanya jawab dan bersedia ditanyain banyak banget sama saya gitu dan sama semua Smart Mom dan teman-teman semuanya gitu dok. Oke dokter, sampai sini dulu untuk IG live-nya. Sampai jumpa dokter. Terima kasih banyak. Bye-bye dok. Thank you.